Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga berkat rahmatnya jugalah kita dapat menunaikan ibadah fardu isya secara berjamaah dan nanti akan dilanjutkan dengan ibadah sunnah tarawih serta witir juga secara berjamaah di Masjid Taqwa yang sama-sama kita muliakan ini. Salat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bacaan salawat kepada beliau, kita berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Taqwa yang kami hormati, dari ayat yang kami bacakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu di dalam surat Al-Baqarah 183. Kemudian di ayat 184 Allah kembali berfirman dengan menggunakan lafaz wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak Ibu jamaah, kali ini kita mencoba untuk melihat ya dari sisi Al-Qur'an. Dari kedua ayat ini ada yang menarik perhatian kita. Pertama, di 183 Allah menyebut puasa Ramadan itu dengan lafaz as-siyam. Di dalam Al-Qur'an kata as-siyam itu diulang-ulang sebanyak 9 kali. Ada satu lafaz yaitu as-saum yang diulang hanya 1 kali saja, yaitu di dalam surat Maryam ayat 26. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Yang satu menggunakan lafaz as-siyam, yang satu lagi menggunakan kata as-saum. Timbul pertanyaan, apa maksud daripada kata as-siyam?
Kalau kita baca dari beberapa literatur, as-siyam itu maknanya adalah puasa. Dalam hal ini maksudnya adalah puasa Ramadan. As-siyam itu dimaknai dengan al-imsak anil akli wasyurbi wa kullum minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari makan dan minum serta membatalkan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ini makna as-siyam. Artinya puasa ini adalah puasa yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Kalau kita lihat dari kata as-saum, ini hanya satu kali Allah ucapkan di dalam surat Maryam, di mana Maryam bernazar untuk puasa bicara. Inni nazartu lirrahmani sauman, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Falan ukallimal yauma insiyan, dan saya tidak akan berbicara selama satu hari dengan satupun manusia. Nah, kita tahu Maryam diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melahirkan seorang anak yang bernama Nabi Isa tanpa melalui bapak. Manusia ini dilahirkan ada 3 macam proses. Ada manusia itu diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Itulah Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam itu tanpa bapak, tanpa ibu. Tapi Allah sendiri yang menciptakan Nabi Adam itu dari bahan-bahan yang sudah ada. Dari tanah lumpur, dari tanah liat. Kemudian Allah bentuk-bentuknya. Kemudian barulah terakhir prosesnya itu Allah tiupkan ruh. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan sosok manusia sebagai khalifatun fil ard, khalifah di muka bumi. Siapa itu? Nabi Adam. Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Ada lagi manusia diciptakan tanpa bapak, hanya ibu saja. Inilah Nabi Isa. Ibundanya Maryam. Nah, bagaimana penderitaan Maryam mendapat tudingan-tudingan dari kaumnya yang menuduh bahwasanya Maryam mengandung anak tanpa bapak. Ini kan cobaan bagi Maryam. Sampai-sampai Maryam keluar dari kampung. Tapi yang namanya Maryam dalam menghadapi cobaan itu dengan tegar, sabar. Sampai-sampai dia pun bernazar untuk tidak menjawab, melawan tudingan-tudingan orang tadi dengan berpuasa bicara selama 1 hari. Ini dalam rangka untuk tidak membalas tudingan-tudingan orang tadi. Nah, apa maksudnya antara siam dengan saum? Kalau siam itu adalah ibadah puasa yang dikaitkan dengan syariat Islam. Kita ini menjalankan ibadah puasa tidak hanya sekedar menahan makan dan haus saja, makan dan minum, tapi juga dituntut untuk menahan diri, untuk tidak melakukan hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan yang sekiranya nanti dapat membatalkan pahala ibadah puasa. Misalnya menggunjing, apalagi melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat, membicarakan aib saudara sendiri, teman sendiri. Kadang-kadang kalau kita ngumpul-ngumpul, duduk-duduk tanpa disadari, kadang-kadang ini juga terjebak kepada perbuatan-perbuatan ghibah. Makanya di dalam ibadah puasa, dalam menjalankan ibadah puasa itu kita diminta untuk banyak-banyak beribadah, untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, agar
hal-hal yang sekiranya dapat membatalkan pahala puasa itu dapat kita jaga. Dan puasa yang kita lakukan ini sesuai dengan aturan syariat, tidak semau-mau kita. Melakukan ibadah puasa ada aturannya, sudah diatur dalam syariat Islam. Kapan itu dimulai? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kalau ada orang puasa sebelum terbit fajar dia udah puasa, ini kan tidak sesuai dengan syariat. Atau setelah terbit fajar baru dia mulai puasa, ini juga artinya setelah sholat subuh gitu kan. Nah, sudah lewat, itu juga nggak pas, ya. Nah, jadi berbuka juga begitu, sebelum datang waktunya kita tidak boleh berbuka. Tapi kalau as-saum ini puasa bicara, artinya hanya puasa bicara saja, menahan diri untuk tidak berbicara, tapi makan dan minum tetap jalan, sebagaimana yang dilakukan oleh Maryam tadi. Dia hanya puasa bicara, tapi untuk makan minum dia tetap makan dan minum. Nah, inilah bedanya antara konsep siyam dengan as-saum. Jadi dalam puasa Ramadan ini yang tepat adalah as-siyam, konsep as-siyam tadi. Jadi kita menjalankan ibadah puasa itu menjaga diri untuk tidak makan dan minum, serta menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal atau perbuatan yang sekiranya nanti dapat membatalkan pahala puasa. Dan itu sesuai dengan tuntunan syariat, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kalau kita puasa jangan pakai konsep as-saum. Kadang-kadang kita kan puasa iya, makan tidak, minum tidak, tapi yang lain-lain kita kerjakan. Nah, ini yang model begini ini konsepnya saum, padahal yang diminta oleh Allah itu adalah as-siyam. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 183 itu Allah menggunakan lafaz as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Bukan saum. Beda dengan Maryam. Maryam menggunakan kata saum karena dia hanya puasa bicara. 1 hari untuk tidak berbicara dengan siapapun, tapi makan minum tetap. Makanya as-siyam itu lebih khusus maknanya. Makanya as-siyam itu adalah makna bagi puasa Ramadan. As-saum itu puasa umum saja. Jadi yang diinginkan di sini adalah as-siyam yang sesuai dengan aturan syariat tadi. Kadang-kadang kita kan as-saum yang kita gunakan, konsep as-saum bukan as-siyam. Akhirnya apa? Kita kan kadang-kadang kurang menjaga diri dari hal-hal yang sekiranya dapat membatalkan pahala puasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyindir kita. Kenapa? Betapa banyak manusia itu menggunakan atau berpuasa dengan konsep as-saum bukan as-siyam. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa yang mereka kerjakan kecuali hanya berlapar-lapar dan berhaus dahaga saja. Pahalanya nggak dapat. Kenapa? Karena mereka menggunakan konsep saum bukan siyam. Hanya sekedar menahan diri untuk tidak makan dan minum, tapi yang lain-lain tetap mereka kerjakan. Kadang-kadang puasa tapi nggak sholat, puasa tapi terus aja nonton hal-hal yang tidak diinginkan, puasa tapi ini status lewat Facebook, Instagram, tetap itu. Kadang-kadang tanpa disadari menuding-nuding orang. Nah, ini yang kebanyakan banyak dilakukan orang tanpa disadari. Di dalam riwayat lain kan ada lagi Rasulullah mengingatkan, kam min sha'ibin laisa lahu min hazzihi illa al-ju' wal atas. Maknanya juga sama. Makanya Nabi mewanti-wanti kita, ya, menyuruh kita agar puasa kita itu hendaknya betul-betul diperhitungkan, betul-betul dijaga.
perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya dapat membatalkan pahala puasa. Puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari pada waktu siangnya dari makan dan minum, tapi malamnya juga kita isi dengan ibadah-ibadah qiyamul lail. Dalam hadis Nabi kan juga dikatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah puasa di siang harinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni ya dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di dalam riwayat lain Rasulullah katakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa itu malam-malam Ramadan? Nah, inilah salat tarawih, ya, baca Al-Quran, nanti qiyamul lail, salat tahajud, dan seterusnya. Malamnya kita isi dengan penuh ibadah, siangnya kita jalankan ibadah puasa dengan ihtisab, ya, dengan betul-betul memperhitungkan segala sesuatunya dengan serius. Maka nanti janji Allah itu insya Allah akan kita dapatkan. Makanya di ujung ayat ini lagi-lagi yang menarik untuk kita kaji. La'allakum tattaqun. Ini tujuan daripada puasa ini. Kenapa ayat ini menggunakan kaidah fi'il, kata kerja? Kok tidak kaidah isim? Kalau di dalam ayat lain kan Allah katakan hudal lil muttaqin, isim. Ulaika humul muflihun, isim. Tapi ketika ibadah puasa ini tidak pakai isim. Kalau dalam bahasa Arab ya, kan ada isim, ada fi'il, ada huruf. Di dalam ibadah puasa ujung ayat itu la'allakum tattaqun, agar senantiasa kamu dapat menjaga diri, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kan begitu terjemahannya. Tapi maksudnya apa? Kenapa Allah menggunakan kaidah fi'il kok tidak kaidah isim? Ingat, kaidah fi'il itu adalah menunjukkan perbuatan. Jadi perbuatan itu ada usaha. Kalau orang berbuat tentu ada usaha untuk berbuat. Ya. Jadi dengan mengerjakan ibadah puasa itu nanti ujung-ujungnya ada peningkatan, ada perubahan yang diharapkan pada diri kita. Setelah kita mengerjakan ibadah puasa selama sebulan penuh, hendaknya nanti diharapkan ada perubahan perilaku, sikap dan mental kita setelah kita mengerjakan ibadah puasa tadi. Inilah kunci makna kenapa ujung ayat itu menggunakan kaidah fi'il. Karena di situ yang dituntut adalah perbuatan. Jadi kita melakukan ibadah puasa itu kita berusaha untuk mengubah diri. Terjadi di situ perubahan diri pada diri kita, baik dari sikap maupun laku kita. Kalau ada orang berpuasa sebulan penuh, kemudian habis lebaran kembali lagi kumat kepada perbuatan semula, berarti di sini tidak memberikan nilai-nilai ketakwaan, tidak ada memberikan nilai-nilai perubahan pada dirinya. Artinya apa? Puasanya sia-sia. Karena yang diinginkan itu adalah perubahan diri. Setelah kita menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh itu, hendaknya nanti di ujungnya, di Yaumul Idul Fitri itu terjadi perubahan pada diri kita. Makanya ibaratnya Idul Fitri itu kembali seperti bayi, kembali fitrah, kembali suci. Jadi ada perubahan. Kita mulai hidup baru lagi. Dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tattaqun itu senantiasa. Jangan hanya dalam waktu sesaat habis itu kumat lagi, enggak, tapi senantiasa terus kita membenahi diri. Terus akhirnya nanti diharapkan sampai kepada kaidah isim yang membuat diri kita itu sudah tetap konsisten dalam menjalankan agama kita, barulah kita mendapat pribadi yang muttaqun. Makanya ibadah puasa ini bulan Ramadan itu
Ada sebagian orang mengatakan ini ibadah kaderisasi, ibadah latihan, bulan pembelajaran. Apalagi? Bulan pembelajaran, bulan pengkaderan, bulan pembakaran. Pembakaran apa? Pembakaran dari amal-amal maksiat, amal-amal buruk, dan kita isi dengan amal-amal yang baik. Agar apa? Supaya terjadi perubahan pada diri kita. Inilah yang diharapkan di ujung ayat itu, la'allakum tattaqun. Nah, ditegaskan lagi, kalau kita sudah bisa mampu mengubah diri, di 184 dari surah Al-Baqarah itu apa kata Allah? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di ujung ayat ini Allah janjikan dengan kebaikan yang sempurna. Khair, konsep khair ini adalah kebaikan. Khair itu hanyalah kebaikan yang sempurna, kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpuasa dengan iman dan penuh perhitungan, insya Allah nanti Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang sempurna pada diri kita. Sehingga pribadi kita itu menjadi pribadi yang soleh. Individunya soleh dalam kegiatan sosialnya. Jadi ada bentuk-bentuk kesalahan secara individu dan kesalahan secara sosial. Kita secara sosial menumbuhkan sikap empati terhadap handai tolan, karib kerabat, saudara kita. Kesalahan individu dari ibadah puasa yang kita lakukan meningkatkan amal-amal kita secara individu. Ibadah yang kita lakukan hendaknya semakin meningkat. Sehingga nanti kita diharapkan mendapatkan kesempurnaan yang Allah janjikan kepada kita. Inilah poin-poin yang harus kita sadari dari ibadah puasa yang kita lakukan. Dan kita berharap jangan sampai kita itu adalah menjadi orang-orang yang merugi. Tidak, puasa yang kita lakukan itu tidak berdampak pada diri kita dan tidak memberikan pahala buat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini marilah kita isi ibadah puasa kita ini dengan betul-betul mengerjakannya dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan. Perhitungan ini bukan berapa hari lagi ya kita mau lebaran. Ini udah malam ke-21, tinggal 9. Bukan itu. Ya, bukan itu. Tinggal seminggu lagi, tinggal 9 hari. Bukan itu, menghitung-hitung seperti itu, tapi betul-betul di dalam menjalankan ibadah puasa kita jaga diri kita jangan sampai terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang sekiranya dapat membatalkan pahala puasa. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjalankan ibadah puasa itu pakai konsep asyam, jangan pakai konsep asal. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang begitu sempurna, kebaikan-kebaikan yang banyak buat diri kita nantinya. Baik, demikian saja, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.